Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan materi kita, senantiasa kita tajdidun niyah, memperbarui niat kita untuk menuntut ilmu syar'i semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang dicari dari itu semua hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah sampai yang ke-6, ya. Perkara ke-6 atau keutamaan ke-6 dari tauhid, ya. Yang mana keutamaan ke-6 ini adalah bahwasanya tauhid itu selaras dengan fitrah manusia, ya. Maka seorang manusia ketika dia lahir ke muka bumi ini, itu sudah bertauhid. Pada asalnya mereka bertauhid, ya. Taib, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, apakah kalian bersaksi? Nah, kira-kira maknanya seperti itu. Nah, bala syahidna. Nah, iya, kami bersaksi. Nah, jadi manusia itu sudah ditegakkan hujah dari dalam perut, ya, dalam perut ibu-ibu mereka sudah ditegakkan hujjah kepada mereka. Makanya mereka lahir dalam keadaan bertauhid. Namun seiring berjalannya waktu, ya, banyaknya mereka bertemu orang, mempelajari hal-hal yang tidak benar, masuk ke majelis-majelis yang tidak benar, makanya rusak tauhidnya, ya. Seiring berjalannya waktu rusak tauhidnya. Taib. Kemudian yang ke-7, ya. Baik, belum kita baca, ya. Silakan, fadhil. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-amru sabi'u min khasa'isi at-tauhid anna at-tauhid huwa ar-rabitatu wal haqiqiyyatu min khasa'isi at-tauhid anna at-tauhid huwa ar-rabitatul haqiqiyyatul baqiyatu al-mustamirratu fid dunya wal akhiratu wala fil dunya wal akhirati wala yujadu rabitatun bainan nasi itlaqan mislu rabitit tauhidi lianna hadhihi ar-rabitata allati baina ahli at-tauhidi wal imani rabitatun baqiyatun mustamirratun daimatun fid dunya wal akhirati al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina wa qala fi ayatil ukhra wa taqatta'at bihimul asbabu ay al-alaiku was-silatu fa kullu silatin munqati'atun wa kullu hubbin zahibun wa kullu tawasilin zailun illa al-hubba was-silata wat-tawasila fil wa kullu tawasulin zailun illa al-hubba was-silata wat-tawasula fi at-tauhid wal imani billahi azza wa jalla fama kana Allahu dama wattasala وما كان لغيره انقطع وانفصل فمهما كانت الرابطة قوية ومهما كانت الصلة عميقة ستنتهي إما في الدنيا أو في الآخرة قطعا إلا الصلة التي تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى وحسن الإيمان به فهذه الصلة دائمة
fahadhihi silatun daimatun mustamirratun baqiyatun fid dunya wal akhirati. Jazakallah khair. Baik, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita masuk ke poin yang ketujuh. Keutamaan tauhid yang ketujuh, qala al-muallifu hafizahullah taala, di antara kekhususan tauhid, anna at-tauhida huwa ar-rabitatul haqiqiyatul baqiyatul mustamirratu fid dunya wal akhirati. Bahwasanya tauhid adalah rabithah, ikatan, al-haqiqiyah, yang hakiki, al-baqiyah, yang kekal, al-mustamirrah, yang terus-menerus ada ikatannya, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Makanya dibilang persaudaraan seorang muslim itu persaudaraan, bukan persaudaraan nasab, tapi persaudaraan di atas keimanan. Karena persaudaraan di atas keimanan itulah yang akan berlanjut di surga nantinya, insyaallah. Bukan persaudaraan nasab, ya. Taib, bukan persaudaraan nasab. Adapun kalau misalnya mereka senasab kemudian sama-sama beriman, maka ini yang lebih utama lagi, lebih bagus lagi. Ya. Taib. Lianna hadhihi ar-rabitata allati baina ahli at-tauhid wal imani rabitatun baqiyatun mustamirratun daimatun fid dunya wal akhirati. Taib. Ar-rabitata. Taib, afwan, ana lewat satu baris ya. Afwan. Jazakallahu khair. Wala yujadu rabitatun bainan nasi itlaqan mislu rabitatit tauhidi. Ya. Taib, itlaqan. Kiko, sebagai apa itu itlaqan? Taib, itlaqan sebagai apa? Sebagai hal. Nah, taib. Dan tidak akan didapatkan ikatan di antara manusia secara mutlak. Mislu rabitatit tauhid. Nah, pasti antum bertanya-tanya, mislu ini sebagai apa? Saya bisa. Mislu itu sebagai apa? Ya. Dan tidak akan didapatkan ikatan di antara manusia secara mutlak yang seperti ikatan tauhid. Boleh begitu ya? Taib. Lianna hadhihi ar-rabitata allati baina ahli at-tauhid wal imani rabitatun baqiyatun mustamirratun daimatun fid dunya wal akhirati. Taib, kiko rabitata sebagai apa itu? Isim anna, rabitata. Oke, baru mana khobar annanya? Hah? Rabitatun yang dibawa. Nah itu isim anna itu apin, sahih itu apin, isim anna robitota, baru khobarnya robitatun yang dibawa. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, jadi itu kita, hadhihi itu isim anna, robitota badalnya. Perhatikan ya, karena ikatan ini, ya, ikatan ini yang antara ahlu tauhid dan iman adalah ikatan yang kekal, terus-menerus ada dan selalu ada, baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Taib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman, saudara-saudara, ya, sahib-sahib pada hari itu, ya, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain itu apa? Aduun, sebagai musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya itu ikhwan, ana pernah sampaikan sama antum. Syekh Utsaimin hafizahullah mengatakan, pada dasarnya orang membangun interaksi itu di atas 3. Pertama, di atas apa? Kebutuhan, manfaat, di atas kebutuhan. Yang kedua, di atas berlezat-lezat. Tapi teman ini banyak uang dia. Anak mau dekati dia ini. Supaya ya minimal DP cipratan traktir atau apa kan. Dekat. Pas temannya jatuh miskin, habis sudah, ditinggalkan sama dia. Ini seperti waki, ya. Ini nyata. Ada lagi orang berteman, ya. Kenapa berteman sama dia? Oh iya, karena dia kan sampai ini. Sampai apa ini? Partner kerja atau ini, ya. Saling membutuhkan, prinsip saling membutuhkan. Hilang kebutuhan, hilang persaudaraan, hilang pertemanan. Kenapa saya tidak berteman sama dia? Dia so di sana, tidak ada urusan orang. Dia besok beda kantor, begitu. Ya.
Dan yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, persaudaraan atau hubungan, orang menjalin hubungan di atas keutamaan. Kata beliau, hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, dia membangun hubungan hanya di yang ketiga ini, prinsip keutamaan, bukan di yang dua, karena yang dua tidak akan kekal kecuali yang pertama. Makanya antum lihat ada sebagian mungkin asatidzah atau para ulama, mereka membangun hubungan di atas keutamaan, sekalipun mereka punya masalah-masalah yang berselisih, para ulama berselisih pendapat, tetap mereka bersaudara, tetap saling menjaga adab, tetap saling menghormati. Ini apa? Hubungan di atas keutamaan, bukan masalah masalah kebutuhan atau berlezat-lezat. Yang parah ini berlezat-lezat ini. Temannya kaya didekati sama dia semua. Ini nyata ini. Temannya kaya masih ada bawa mobil, mumpung ini. Pas tidak ada, sudah habis sudah. Tidak ada pertemanan sudah. Seperti itu. Paham ini ikhwan? Makanya dibilang al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pertemanan, persaudaraan, ukhuwah, pada hari itu apa? Masing-masing dari mereka itu saling bermusuhan kecuali ukhuwahnya orang-orang yang bertakwa. Taib, wa qala fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Taib, surat Al-Baqarah ayat 166. Ayatnya itu, "Idza tawarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab." Nah itu. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti. Misal ini mengikuti ini ayat lengkapnya. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Mereka lepas tangan pada hari kiamat. Kiapa? So tidak ini tuh orang. Beda ini, ngoni urus diri sendiri. Yauma yafirru yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Berlepas, lari pada hari ketika seorang saudara yang berlari dari saudaranya. Ini ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Wara'awul azab, dan mereka melihat azab, dan ketika itu segala hubungan terputus. Tidak ada urus diri masing-masing orang, tidak ada. Ini ikhwan, pentingnya kita ini mencari teman ini. Jangan sembarang mencari teman. Adapun muamalah, muamalah sama orang kafir boleh, tidak ada masalah. Rasulullah bermuamalah sama orang Yahudi. Tapi kalau mau jadikan teman dekat, ini harus ditegakkan di atas tauhid, di atas takwa. Karena apa? Hari kiamat nanti itu orang berlepas diri. Yang aneh itu begini. Dia bilang begini, ayo orang pergi sini. Jangan, berdosa itu. Dia bilang, nanti saya yang tanggung dosamu. Masya Allah. Ada seperti ini, ada. Waki ini. Ada pernah kan? Itu. Sudah tidak apa-apa ini. Kenapa? Mau dosa ini? Nanti saya yang tanggung dosamu. Di sana nanti. Masya Allah. Tidak seperti begitu dia punya konsep. Nanti saya yang tanggung dosamu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang itu yang menanggung dosa orang yang lain. Tidak ada. Taib. Kemudian kata Syekh, al-alaiku wassilatu, yaitu hubungan, kekerabatan, hubungan, silah, hubungan itu terputus semua. Fa kullu silatin munqati'atun, semua hubungan terputus. Wa kullu hubbin zahibun, semua percintaan pergi, semua rasa cinta itu pergi ketika saat itu. Wa kullu tawasulin zailun illal hubba wassilata wat tawasula fit tauhid wal imani billahi azza wajalla. Setiap hubungan, tawasul ini maknanya sama juga, hubungan juga. Setiap hubungan itu zailun, akan hilang, kecuali rasa cinta, hubungan dan ikatan dalam tauhid dan iman kepada Allah azza wajalla. Kemudian beliau bawakan ungkapan yang sangat bagus. Fama kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghairihi qata'a wan fasala. Maka apa saja yang diperuntukkan untuk Allah, dia akan dama wattasala, terus menerus ada dan terus menerus bersambung. Wa ma kana li ghairihi qata'a wan fasala. Dan apa saja yang dibangun kepada selain Allah, maka dia akan terputus dan akan terpisah. Taib. Famahma kanatir rabitatu qawiyatan
Wa mahma kanatis silatu amiqatan satantahi. Nah, itu. Perhatikan. Meskipun ikatannya itu sangat kuat, persaudaraannya di dunia ini sama berteman ini, ya. Berteman karena kemaksiatan, sama-sama suka bermaksiat. Kuat sekali, ibarat kakak adik. Ya. Kan biasa ada istilah begitu kan. Dia ini saya sudah anggap seperti saya saudara sendiri. Meskipun ya, sudah seperti itu hubungannya, meskipun ikatan tersebut kuat dan meskipun hubungan tersebut amik, hubungan yang erat, yang dalam, satantahi, akan berhenti, ya. Hubungan itu akan berhenti. Kapan berhentinya? Imma fid dunya au fil akhirati. Qat'an, pasti, ya. Baik berhentinya di dunia maupun di akhirat, ya. Itu sudah qat'an, pasti, ya, secara pasti. Illa silatal lati takunu ala tauhidillahi wa husnil imani bihi, kecuali hubungan yang terjalin di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan baiknya keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi silatun daimatun mustamirratun baqiyatun fid dunya wal akhirati. Inilah, ya, hubungan yang terus-menerus ada, yang terus berkelanjutan dan juga yang terus kekal baik di dunia maupun di akhirat, ya. Maka poin yang ketujuh ini bahwasanya di antara keutusan tauhid, ya, bahwasanya tauhid itu adalah ikatan hakiki yang kekal, yang terus berlanjut, terus-menerus ada baik di dunia maupun di akhirat. Baik, silakan. Lanjut nomor 8, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullah al-amru ats-tsaminu min khasaisit tauhidi salamatu masdarihi fahuwa makhuzun min ma'inin azbin wa mauridin zulalin mustamaddun min kitabillahi zil jalali wa min sunnati rasulihi salawatullahi wa salamuhu alaihi allazi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa hadza janibun sayati tafsiluhu. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita masuk ke poin yang ke-8 tentang keutamaan tauhid. Qala al-muallifu hafizahullah min khasaisit tauhidi salamatu masdarihi. Taib. Jumlah apa itu? Apin? Min khasaisit tauhidi salamatu masdarihi. Ya, itu mubtada khabar. Di antara keutamaan tauhid adalah, ya, selamatnya sumbernya atau baiknya sumbernya, ya. Berasal dari sumber yang baik. Fahuwa ma'khuzun min ma'inin azbin wa mauridin zulalin. Ya. Maka sumber tersebut adalah yang diambil dari, ya, sumber air yang segar, ya, dari mata air yang segar, taib, wa mauridin zulalin, dan mata air yang bening, ya. Diperumpamakan ini, ya. Al-Quran itu mata air yang segar, as-sunnah itu mata air yang bening. Masya Allah. Mustamadun min kitabillahi zil jalali. Taib. Mustamadun, Said, sebagai apa mustamadun? Dan dia adalah yang diambil dari sumber air yang segar dan mata air yang bening, yang didapatkan atau yang diambil dari kitabullahi zil jalali dan dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Alladzi, perhatikan, baku ini semua itu, baku sifat semua itu dari wa minas sunnati Rasulullah SAW, salawatullahi wassalamuhu alaihi. Alladzi ini sifat dari apa? Yang di atas. Sifat dari siapa ini? Alladzi la yantiqu anil hawa, dari sunnah. Satria, sifat dari siapa itu?
Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Sifat dari siapa keatan? Dari sunnah. Syekh Utsman? Sifat dari? Sifat dari Rasul. Sahih itu sifat dari. Kenapa antum bilang sifatnya Rasul itu? Kan sudah diterjemahkan itu. Jadi dapat tahu dia itu sifat itu. Allazi itu ismul mausul. Sifatnya siapa itu, Arif? Sifat dari sunnatu. Kahar sifat dari siapa itu? Sunnah. Rasuli. Kenapa antum bilang dia sifatnya Rasul itu? Antara dua pilihannya, kalau bukan Rasuli sunnah. Itu kan yang paling dekat toh. Jadi sepakat sifatnya siapa itu? Alladzi. Ayo, sifatnya siapa itu? Yang bilang Rasuli siapa? Rasuli. Yang lain berarti sunnah. Pak Ibrahim mau pilih siapa Pak? Rasuli atau sunnah Pak? Rasuli, Masya Allah. Saya ikut Pak Ibrahim saya. Masya Allah. Kalau saya ikut Pak Ibrahim. Taib, yang mana salawatullahi wassalamu alaihi, yang mana dia tidak adalah berkata dengan hawa nafsunya. Siapa yang berkata ini? Rasuli, bukan sunnah. Ya. Di situ jelas ada alladzi, kecuali allati di situ baru mungkin lari ke sunnah dia. Yang mana dia tidak berucap dengan hawa nafsunya, ya, dan tidaklah dia berucap kecuali apa? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa hadza janibun sayati tafsiluhu. Ini adalah aspek atau bagian yang akan datang perinciannya. Baik, lanjut. Amrut Tasi, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif hafizahullah, al-amru at-tasi'u min khasa'is at-tauhid ats-tsabatu wal hifzu. Wallahu tabaraka wa ta'ala takaffala bihifzi hadha at-tauhid wa hifzi hadha ad-din wa baqaihi. Qala Allahu azza wa jalla huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala jalla jalaluhu innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa qala azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lanjut. Baik, kemudian kita masuk ya, setelah yang ke-8. Yang ke-8 itu terkait bahwasanya tauhid adalah sumber dari tauhid itu maksudnya selamat ya, selamat dari penyimpangan, selamat dari ketergelinciran, karena sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW ini tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, ya, yang beliau berucap dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di antara faedah dari ucapan ini wa ma yantiqu anil hawa, yang Anda pernah tanyakan kepada di majelis, bahwasanya itu berkaitan tentang perkara-perkara agama, ya, yang Nabi SAW tidak berucap dengan hawa nafsunya, seperti itu, berkaitan dengan perkara agama. Adapun perkara yang lain, ya wallahu a'lam bishawab, ya seperti itu, ya. Disampaikan bahwasanya Nabi SAW itu tidak berucap dengan hawa nafsunya ketika berbicara tentang agama, ya. Taib, karena Nabi SAW juga pernah salah, kemudian langsung ditegur oleh Allah SWT. Sebagaimana dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah mengatakan, saya tidak akan pernah minum madu selamanya, seperti itu, untuk menyenangkan hati istrinya. Kemudian ditegur oleh Allah SWT di surat apa itu? Surat At-Tahrim. Nah, baik, kemudian al-amru at-tasi', di antara khususan tauhid adalah as-sabatu wal hifzu, tetapnya dia dan terjaganya dia. Ya, tetapnya tauhid dan terjaganya tauhid.
Wallahu tabaraka wa ta'ala takaffala bihifzi hadzal tauhidi wa hifzi hadzal dini wa baqaihi. At-tauhidi, ya. Bihifzi hadzal tauhidi sebagai apa kahar? Bihifzi hadzal tauhidi. Yalah. Sebagai badal dari hadhihi, badal dari hadza, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala takaffala, ya, telah menjamin untuk menjaga tauhid ini, wa hifzi hadzal dini wa baqaihi, dan juga menjaga agama ini dan menjaga tetapnya agama ini, ya. Dan menjaga agar tetapnya agama ini. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan kalau sekiranya ujian-ujian yang ditimpakan oleh kaum muslimin ini itu didapatkan oleh umat lain atau agama lain, maka niscaya agama tersebut sudah tidak ada, sudah hilang dari muka bumi ini. Ujian-ujian yang ditimpa kaum muslimin saat ini, ya, dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, itu kalau ditimpakan ke agama yang lain, misal Yahudi, Nasrani atau yang lain, maka sudah tidak ada, lenyap sudah itu agama itu. Ya. Kenapa? Karena agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga. Ya. Akan selalu datang orang-orang yang berusaha menjaga agama ini. Makanya tidak bisa itu. Misalnya ada orang bilang, "Oh iya, tafsirnya itu seperti ini, tafsirnya Al-Qur'an itu seperti ini." Tafsir menyimpang ini, takwil yang salah, ya. Pasti akan selalu ada orang itu yang membantah. Nah, jadi kita tenang saja. Tidak usah semua kita mau bicara, angkat bicara. Pasti akan ada orang itu yang membantah itu. Tidak usah semua mau, misalnya ada mungkin ulama su, ya, ulama su atau ustadz yang su, yang buruk, yang ada ila abwabin nar, ya, penyuruh-penyuruh ke pintu neraka. Misalnya ada ini, bertebaran sudah di sosmed. Tidak usah antum angkat bicara semua. Pasti akan ada Allah tuh utus orang yang, ya, di zaman itu juga yang akan membantah itu penyimpangan itu. Ya, sebagaimana di zaman Khalifah siapa itu saya lupa. Ada orang ini, ya, ketika ini dia masuk ke dalam agama Islam untuk merusak agama Islam. Ketika dia ditangkap, dia bilang begini. Dia bilang di hadapan Khalifah sebelum digorok lehernya, dia bilang, "Saya sudah palsukan sekitar 15.000 hadis. Saya sudah palsukan." Jadi dia masuk ke dalam agama Islam untuk merusak hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Gelisah ini gelisah ini prajurit, lihat kan? Ini apa yang ada di sekitarnya khalifah gelisah. Khalifahnya orang alim, orang berilmu. Ya. Apa dia bilang? Penggal lehernya, dia bilang, karena agama ini pasti akan selalu terjaga. Hadis-hadis itu pasti akan terjaga. Sebagaimana Al-Quran terjaga, maka hadis-hadis juga akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjamin, takaffala ini. Allah sendiri yang menjamin, menjaga agama ini dan menjaga kekalnya agama ini, tetapnya agama ini. Jadi tidak usah kita gelisah, ada ustadz ini, ya. Ya, makanya dibilang di ayat itu, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun buih, ya, buih di laut itu akan hilang dia sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu akan tetap kekal di bumi. Apa faedahnya ini? Faedahnya ayat ini, diantara faedahnya, ya, yang bermanfaat itu yang kekal. Yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan kekal, yang akan selalu ada. Adapun yang tidak bermanfaat, misalnya kebid'ahan, ya, pemikiran-pemikiran sesat akan hilang dengan sendirinya. Tanpa antum capek-capek membantah. Misalnya ada ustadz fulan kasih keluar statement begini-begini, gelisah antum kan? Ya, muncul giroh, ingin membantah ini. Tenang saja ikhwan, ya, akan hilang dengan sendirinya dia itu. Ya. Mana sekarang itu orang-orang yang berdakwah mengajak kesesatan? Hilang semua, sudah tidak ada. Iya, dulu masyhur kan, dikenal ustadz ini, pergi tur sana tur sini. Mana sekarang? Mana mereka sekarang? Ini berdasarkan kaidah ini. Jadi antum tenang saja, agama ini akan Allah jaga terus. Ya. Tapi coba lihat orang-orang, ya, yang berdakwah dari tahun 80-an sekarang masih eksis, masih ada sampai sekarang. Dari tahun 80-an, 70-an mereka berdakwah. Sekarang masih ada, masih orang ambil ilmu sama dia. Paham kan? Mengerti ya kan yang saya maksud kan? Mengerti kan yang saya maksud? Itu.
Wa amma zabadu fayadhhabu jufa. Adapun buih hilang. Enggak perlu antum capek-capek, hilang buih di lautan itu. Banyak kan buih itu kan? Hilang nanti dia sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap kekal di bumi. Taib. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, ya. Taib, bil huda maksudnya al ilmun nafi. Al huda itu maksudnya ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ha? Wa dinil haq maksudnya wal amalus saleh. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan ilmu nafi, dengan huda, ilmu nafi, wa dinil haq, dan amalan soleh. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar memenangkan, ya, agar dia memenangkan agama ini di atas agama yang lain, meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu membencinya. Maka di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya tegaknya agama ini, ya, tegaknya agama ini, baiknya agama ini itu dengan dua, ilmu nafi dan amalan soleh. Ya. Wa qala jalla jalalu, inna Allah yudafi anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Itu. Sesungguhnya Allah lah membela orang-orang yang beriman. Kemudian firman Allah yang lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi sesuatu yang hak atas kami, ya, nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, ya. Janji ini tidak, bukan janji yang 50-50 ini, apakah terjadi atau tidak. Ini tidak, ini akan selalu terjadi ini. Wa kana haqqan alaina, ya, nasrun alal mu'minin, dan sudah menjadi sesuatu yang hak, kewajiban atas kami menolong orang-orang yang beriman. Perhatikan. Wa qala azza wa jalla yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya bil qawli tsabit ini, ya, itu dengan la ilaha illallah, dengan ucapan, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tauhid. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik mereka di dunia maupun di akhirat, Allah akan kokohkan mereka. Allah akan tegakkan kaki mereka di dunia maupun di akhirat bil qauli tsabit, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Taib, terakhir al-amrul ashir. Fadhil. Bismillah. Al-amrul ashiru min khasaisit tauhidi min khasaisit tauhidis istamaluhu min khasaisit tauhid istimaluhu ala samarin katsiratin wa fadaila adidatin wa asarin mutanawwi'atin fid dunya wal akhirati. Sayatil haditsu an syai'in minha fi tamami hadal mawdu'i wa khitamihi. Baik. Kemudian yang terakhir dari keutamaan tauhid yang beliau bawakan, yang ke-10, di antara keutamaan tauhid istimaluhu ala simarin katsiratin wa fadaila adidatin wa atharin mutanawwi'atin fid dunya wal akhirah. Di antara keutamaan tauhid, ya, adalah, ya, tercakupnya dia, ya, atau dia mencakup, ya. Di antara keutamaan tauhid adalah tauhid itu mencakup di dalamnya simarin katsiratin, buah yang banyak, ya. Buah yang banyak. Wa fadaila adidatin. Kenapa dibaca fadaila itu ini? Syari. Kenapa dibaca fadaila itu bukan fadaili? Ya, ismul adzan sharif mengikuti wazan mafaila, ahsanta. Makanya fadaila dibaca di situ bukan fadaili. Ya.
Berarti tuntutannya di sini bacanya sifatul mausuf, bukan mudhaf ilaihi. Kalau bacanya tuntutannya mudhaf ilaihi, tentu di situ apa? Fadaili. Makanya syekhnya langsung taruh di situ harokat fadaila. Ya, sahih. Makanya dia cakupannya apa? Buah yang banyak, serta apa, dan keutamaan yang banyak, itu tauhid itu. Wa asarin mutanawiatin, dan juga apa? Pengaruh yang bermacam-macam, pengaruh-pengaruh baik yang bermacam-macam. Fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Di antara kesusahan tauhid, bahwasanya tauhid itu mencakup di dalamnya apa? Buah yang banyak, keutamaan yang banyak, dan juga pengaruh yang baik yang banyak di dunia dan di akhirat. Sayatil haditsu an syai'in minha fi tamami hadzal mawdi'i wa khitamihi. Ya. Akan datang penjelasan. Jadi hadis itu bermakna penjelasan. Akan datang penjelasan tentang perkara ini dari kekhususan-kekhususan tersebut fi tamami hadzal mawdi'i, di akhir tema-tema pembahasan ini, dan juga di penutup, pada penutup dari pembahasan-pembahasan ini. Baik, alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Selesai itu ya pembahasan tentang 10 keutamaan tauhid dan kekhususan dari tauhid. Baik, tafadhol kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, yang lain ada yang ditanyakan? Jelas ya? Saya kira cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi ya. Hari Jumat besok kan? Insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Baik. Ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Insya Allah besok kita lanjutkan haddut tauhid wa haqiqatuhu, batasan-batasan tauhid dan hakikat dari tauhid itu sendiri. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.